Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara jemaat dimanapun yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah dan selamat berhimpun memenuhi undangan Tuhan dalam ibadah saat ini. Semoga saudara-saudara saat ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Pagi ini kita akan mengikuti ibadah minggu dan masih di rumah kita masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah dan himbauan Majelis Agung untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Marilah kita taati dengan kesungguhan hati sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita persiapkan hati dan kita masuk ke hadirat Tuhan dalam ibadah saat ini dengan kesungguhan hati dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu pujian Kidung Jemaat nomor 14 ayat yang pertama saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah kita saat ini dan kita mengambil saat teduh. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah kami saat ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian saat ini. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita membangun ibadah saat ini terambil di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 yang demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini hendak memberikan kekuatan bagi setiap kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Sesuai dengan tema ibadah kita saat ini, Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kembali saat ini ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan untuk kembali mengoreksi setiap perjalanan kehidupan kita. Dan marilah kita tengok keberadaan kehidupan kita. Apakah perjalanan kehidupan kita ini sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Ataukah perjalanan kehidupan kita ini sudah mengasihi Tuhan Allah kita dengan kesungguhan hati kita? Begitu juga kita sudah mengasihi sesama kita dengan seluruh kehidupan kita. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita jujur, kita mengatakan masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kita sering melanggar apa yang Tuhan kehendaki sepanjang kehidupan kita. Karena itu, pada saat ini mari kita satukan hati, kita berdoa, mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan,
Kami datang memenuhi undangan Tuhan untuk membangun peribadahan. Kami hendak memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi kami sadar ya Tuhan, ketika kami menjalani hidup ini, Tuhan menghendaki agar setiap kami menjalani hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih, Tuhan menghendaki agar kami mengasihi Tuhan Allah kami dengan seluruh kehidupan kami. Tetapi kami sadar kami masih belum mampu ya Tuhan. Begitu juga kami harus mengasihi sesama kami dengan seluruh kehidupan kami. Tetapi kami juga sadar masih belum mampu ya Tuhan. Ketika kami bertutur kata, kami sering menyakiti hati sesama kami. Ketika kami bertingkah laku dalam kehidupan kami juga sering menyakiti hati sesama kami. Begitu juga ketika kami berpikir tentang hal yang tidak baik, tentang hal yang buruk terhadap sesama kami, itu pun kami telah menyakiti hati sesama kami, dan itu pun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa seluruh kelemahan kami, seluruh dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat yang terkasih, Tuhan berjanji bahwa siapapun yang mau mengakui dosa dan kesalahannya, Tuhan pasti mengampuni. Mari kita terima berita anugerah atas pengampunan dosa kita ini oleh Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat 13 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang terkasih, mari kita lanjutkan kesukacitaan atas pengampunan dosa kita ini dengan kita memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat 40. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya
saat ini kita hendak disapa oleh firman Tuhan sebagai pelita dan sebagai suluh dalam kita menjalani hidup ini. Untuk doa dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh salah satu anggota majelis. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius 9 ayat yang 35 sampai 38, disambung Injil Matius 10 ayat 1 sampai yang ke-8. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan karunia serta pemeliharaan Tuhan sepanjang kami menjalani hidup ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena kami juga Tuhan izinkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Karena itu kuasailah hati, pikiran, dan hidup kami dengan Roh Kudus, agar kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan saat ini, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pelayanan firman Tuhan saat ini hanya di dalam tangan penguasaan kasih Tuhan, baik kami yang membacanya maupun yang merenungkannya. Kuasailah dengan Roh Tuhan yang kudus, sehingga yang disampaikan hanyalah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat milik-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diberi judul Belas Kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus untuk belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.
Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita layak bersyukur pada saat ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan namanya. Begitu juga kita membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, agar rohani kita ini senantiasa disehatkan oleh Tuhan. Dan pada saat ini, firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama, yaitu dari Injil Matius pasal 9, mulai ayat 35, sampai pasal 10, sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah melihat sebuah video pendek begitu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Video pendek ini tentang tayangan kawanan domba yang sangat banyak begitu. Kawanan domba ini menyeberang dari sisi jalan yang satu menuju sisi jalan yang lain begitu. Dan jalanan itu ya lumayan ramai Bapak, Ibu, dengan kendaraan-kendaraan. Tetapi yang menarik, saya melihatnya ini domba-domba ini sekalipun banyak begitu, tetapi dia begitu tertib menyeberang dari sisi jalan sebelah kanan, kemudian dia menyeberang gitu. Dan sangat tertib sekali sampai ke seberang dan sampai kemudian menuju kepada rumput-rumput yang ada di seberang jalan yang sana. Lebih menarik lagi, saya lihat Bapak Ibu, gembalanya ini ada di belakang begitu. Di belakang sambil naik kuda, dia selalu mondar-mandir dari sisi kanan ke sisi kiri sebelah belakang untuk menata agar domba-domba ini tidak kemudian semburat begitu ke kanan atau ke kiri atau bagaimana, tetapi supaya tertib begitu. Dan ternyata begitu tertib. Saya sangat kagum dengan cara apa ini gembala ini kok bisa hanya dengan menunggang kuda begitu ke kanan dan ke kiri, tetapi domba-domba ini bisa nurut menyeberang yang jalanan ini juga lumayan ramai begitu, tetapi domba-domba ini bisa berjalan dan menyeberang dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa berandai-andai seandainya tidak ada gembala ini, apa yang terjadi? Ketika domba-domba ini harus berjalan atau mungkin menyeberang jalan ini ketika tidak ada gembala ini. Mungkin bisa berhamburan kemana-mana domba-domba ini. Mungkin ada yang tertabrak kendaraan, mungkin bisa jadi begitu. Atau mungkin ada yang entah lari kemana sehingga hilang. Atau mungkin ada yang lebih dahulu kemudian tetapi tidak sampai kepada tujuan di seberang tetapi entah kemana larinya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya gembala ini harus bagaimana kawanan domba itu harus berjalan sesuai dan seturut dengan apa yang diinginkan oleh gembala ini. Jadi penting sekali arti dan peran seorang gembala untuk kawanan domba. Rupanya firman Tuhan saat ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8, dalam permulaan pelayanan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus melihat bagaimana kehidupan manusia itu. Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa
Manusia ini ibaratnya juga seperti domba-domba begitu. Jika tanpa ada gembala, maka apa jadinya domba-domba ini? Ketika Tuhan Yesus menyaksikan kehidupan manusia selama dia di dalam perjalanan pelayanannya dari satu desa ke desa yang lain, Tuhan Yesus melihat orang-orang sakit yang di jalan-jalan, orang-orang yang tanpa pengharapan, orang-orang kemudian juga ada orang-orang yang haus akan kebenaran. Begitu juga banyak orang mati yang karena kejahatan-kejahatan mereka dalam menjalani hidupnya. Ketika melihat semuanya ini, maka Tuhan Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan Tuhan Yesus merasakan penderitaan umat manusia. Tuhan Yesus melihat begitu keprihatinan yang mendalam bahwa umat manusia ini tanpa ada yang menggembalakan, tanpa ada yang membimbing. Seolah-olah manusia ini ibaratnya domba yang terbiarkan begitu saja hidup di belantara yang liar. Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang kemudian bisa membawa kepada padang gurun yang hijau, penuh dengan rumput-rumput yang hijau, agar hidupnya itu terpelihara dengan baik domba-domba ini. Kemudian juga tidak ada yang mampu melindungi ketika harus diserang oleh binatang buas, seandainya diibaratkan domba begitu di tengah belantara yang liar. Karena itu Tuhan Yesus menginginkan ada yang menggembalakan. Sekaligus ketika Tuhan Yesus melihat kehidupan manusia ini diibaratkan tanaman yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Karena itu Tuhan Yesus membutuhkan siapa yang mau menjadi penuainya. Dari sinilah saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus menjadi benih yang mati di tanah supaya hidup dan menghasilkan tuaian yang banyak. Itu keinginan Tuhan. Memang tuaian pada saat itu sudah banyak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan sedikit penuai. Untuk itu kemudian Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya ini. Yang pertama, bahwa ke-12 muridnya ini siap bekerja untuk menuai. Dan kemudian setelah itu berikutnya Tuhan Yesus masih membutuhkan banyak lagi pekerja-pekerja yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka ditunjuk juga oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pekerja-pekerjanya dan harus menuai tuaian yang sudah menguning ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah mengutus ke-12 muridnya ini untuk dibekali, untuk diberikan sebuah kuasa agar dia mampu untuk menuai sebanyak-banyaknya dari tuaian yang sudah menguning ini. Begitu juga untuk menggembalakan kawanan domba yang banyak ini, agar kawanan domba ini menuju kepada tujuan, yaitu rumput yang berwarna hijau untuk kelestarian hidupnya, yaitu untuk menuju kepada kemuliaan Tuhan tentunya. Karena itu, seorang pekerja harus mampu menjadi penuai, harus juga mampu menjadi seorang gembala. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga mengutus umatnya menjadi pekerja untuk tuaiannya dengan bermodalkan belas kasihan. Karena Tuhan Yesus awalnya tergerak oleh belas kasihan, penuh keprihatinan bahwa domba-domba ini atau tuaian ini seandainya tidak segera dituai dari tanaman yang sudah menguning ini, bisa jadi dia akan rontok. Kemudian dia juga bisa
menjadi busuk, kemudian dia menjadi sia-sia juga dari buah-buah yang sudah layak untuk dituai ini jika tidak segera dituai. Belas kasihan adalah perasaan yang menuntun pada sikap empati terhadap apa yang dilihatnya, Bapak Ibu. Dorongan hati untuk menolong, untuk menggapai, untuk menyentuh, untuk merangkul, untuk dibawa kepada kebaikan kehidupan. Melihat orang banyak menjadi bagian atas diri kita. Ini yang terpenting. Bagaimana kita mampu melihat orang lain itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Sehingga menjadi pengikut Kristus tidak bisa hanya berpikir untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Di dalam Injil Lukas 6 ayat 36, Tuhan Yesus berfirman, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati." Ada semangat bermurah hati untuk melihat orang lain ini bagian dari kehidupan kita. Belas kasihan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus adalah belas kasihan yang berbuat, saudara-saudara. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga ia pun bertindak untuk melakukan banyak hal, termasuk mujizat, pengajaran kepada siapapun yang membutuhkan. Jadi belas kasihan yang diinginkan oleh Tuhan, empati yang diinginkan oleh Tuhan terhadap diri kita adalah harus melakukan segala sesuatu yang berujung pada pelayanan dan kasih kepada sesama. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pelayanan kemudian agar orang lain mengenal Tuhan Yesus Kristus, itu sumber damai sejahtera di dalam kehidupannya. Kalau kita ingin selamat, tentunya bagaimana keselamatan yang kita inginkan ini di dalam Tuhan Yesus juga kita beritakan kepada orang lain. Jangan sampai kemudian kita mengatakan yang penting diriku selamat, diriku damai sejahtera. Orang lain ya terserah sudah. Tidak bisa begitu. Tuhan menghendaki bahwa sikap empati, sikap belas kasihan ini juga bagaimana kita mampu menjangkau orang lain juga mengenal akan arti keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah kunci menjadi saksi Kristus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan belas kasihan yang penuh dengan totalitas mengasihi dunia ini, agar dunia ini juga merasakan keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Belas kasihan tidak sekedar perkataan ataupun perasaan, tetapi belas kasihan itu adalah alat yang harus digunakan oleh seorang pekerja yang mau menyediakan diri sebagai pekerja-pekerja bagi Kristus. Tuhan Yesus saat ini mengatakan tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tuhan Yesus membutuhkan banyak pekerja yang benar-benar mau bekerja keras untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia ini, yaitu menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi domba-domba Tuhan di atas bumi ini. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama bekerja keras untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia ini, agar semua orang mendapatkan keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini membekali setiap kita untuk kita memiliki semangat sebagai saksi Kristus bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.
Ya Tuhan, ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu, Engkau mengajari kami, Engkau menasihati kami, dan Engkau menggugah semangat kami untuk kami menjadi saksi Kristus yang betul-betul mampu menjadi pekerja-pekerja yang penuh dengan semangat untuk bekerja keras, menampi, menuai hasil tuaian yang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga kami mampu untuk menjadi gembala bagi domba-domba Tuhan, membawa domba-domba Tuhan kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas nasihat Tuhan pada saat ini, dan terima kasih atas firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama saudara-saudara kita di muka bumi, kita ungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kaling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita nyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai dasar dalam kita menyerahkan persembahan saat ini, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9, kita baca ayat 7 dan 8. Yang demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Sambil kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan, kita menyanyi dan memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 292, kita pujikan bait 1 dan 2. Kekal selamanya, terpuji namanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Allah yang maha baik dalam kehidupan kami, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih dan karunia Tuhan. Selama kami menjalani hidup ini, ada Tuhan yang senantiasa menuntun, menjagai, dan memberkati ketika kami menjalani hidup ini hingga sampai saat ini. Dan terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami berkumpul di hadirat Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani hidup ini, terlebih kesempatan untuk terus memperbaiki hidup kami agar seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, di kesempatan yang baik ini kami berdoa juga untuk setiap saudara-saudara kami. Berkatilah ya Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dan saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan atas kehidupannya. Kiranya Tuhan juga senantiasa menuntun, menyertai sehingga saudara-saudara kami boleh melewati seluruh pergumulan kehidupannya dengan beroleh kemenangan karena penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk setiap putra-putri kami dan para cucu kami yang masih balita, yang sekolah, dan yang sudah bekerja, baik yang masih bersama-sama dengan kami ataupun yang saat ini berada di tempat yang jauh dari kami karena studinya atau karena pekerjaannya. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati mereka, memberikan kasih karunia dan menjauhkan dari yang jahat, sehingga berkat-berkat Tuhan, sukacita senantiasa dirasakan oleh setiap putra-putri kami dan para cucu kami ini. Begitu juga ya Tuhan, kami menyerahkan apa yang dicita-citakan oleh setiap putra-putri kami dan para cucu kami juga berkatilah ya Tuhan, boleh tercapai dengan baik karena Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini bersuka cita karena berulang tahun selama 1 minggu ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan bertambahnya 1 tahun usia kelahirannya maupun usia perkawinannya. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, berkatilah ya Tuhan. Dengan bertambahnya 1 tahun ini, kiranya Tuhan juga menambah-nambahi berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini bersuka cita karena berulang tahun. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit. Kiranya Tuhan, kami memohon tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah saudara-saudara kami. Dan saudara-saudara kami boleh pulih kembali seperti sedia kala karena jamahan kuasa tangan Tuhan. Obat-obatan dan perawatan yang diterimanya juga berkatilah ya Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh menjadi sarana untuk proses pemulihan kembali saudara-saudara kami ini. Kami berdoa juga untuk para sepuh ya Tuhan, para orang tua kami yang kami kasihi di usianya yang semakin sepuh, di usianya yang semakin lanjut, kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan, di tengah-tengah keprihatinan pandemi virus corona dan saat ini kami mulai akan memasuki masa-masa kenormalan yang baru. Ya, berkatilah setiap kami ya Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk memasuki hidup kenormalan yang baru ini ya Tuhan. Begitu juga di masa-masa pandemi virus corona ini yang masih terus menjadi keprihatinan bagi setiap kami. Berkatilah setiap upaya ya Tuhan untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Begitu juga pemerintahan kami dan siapapun yang ikut ambil bagian untuk memutus dan menangani pandemi virus corona ini, berkatilah ya Tuhan. Pemerintahan kami, pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa kami. Begitu juga ya Tuhan, berikanlah setiap hati bagi warga negara ini untuk memiliki ketaatan yang penuh, terlebih ketika masuk hidup dalam kenormalan yang baru. Memiliki ketaatan yang penuh akan protokol kesehatan yang menjadi syarat untuk kami boleh menjalani kehidupan dan demi kebaikan kami bersama-sama ini. Tuhan, berdoa juga untuk saudara-saudara kami, para medis, dokter, perawat, dan tenaga medis yang melakukan seluruh aktivitas profesinya, terlebih menangani pandemi virus corona ini, juga lindungilah dan berkatilah ya Tuhan di dalam melakukan aktivitasnya.
Jangan sampai mereka ikut terinfeksi virus corona. Karena itu kami memohon lindungilah dan berkatilah ya Tuhan, begitu juga keluarganya. Kami berdoa untuk relawan baik yang bekerja secara mandiri maupun yang tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID-19, juga lindungilah dan berkatilah ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saat ini di mana dampak dari virus corona ini sampai berdampak pada sisi sosial dan sisi ekonomi. Karena itu kami juga memohon berkatilah ya Tuhan, mampukanlah saudara-saudara kami ini menghadapi seluruh kehidupan kami ini, berikanlah kekuatan, penghiburan, dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara kami. Tuhan, pada saat ini kami telah mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan sudi menyucikan dan memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Bagi saudara-saudara kami yang telah mengaturkan persembahannya, kiranya Tuhan memberkati dengan rezeki yang berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Inilah ya Tuhan yang menjadi permohonan kami, dan seru doa kami ini yang jauh dari sempurna, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini. Kita kembali menghadapi kehidupan kita masing-masing, dan Tuhan mengutus setiap kita untuk kita menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Memiliki belas kasihan yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui pelayanan kita dan melalui sikap empati kita, perhatian terhadap seluruh umat Tuhan di muka bumi ini. Mari kita akhiri dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 406, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, Sang sumber hikmat kebijaksanaan kehidupan, akan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga memberkati kehidupan saudara-saudaraku semuanya, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Salam Ibu Bapak warga jemaat. Kita akan mengikuti pengumuman gereja pada saat ini, yaitu untuk pelaksanaan ibadah di gereja akan dimulai lagi untuk ibadah minggu, yaitu tanggal 21 Juni 2020, dan untuk ibadah keluarga atau ibadah Patuen akan dimulai lagi tanggal 15 Juni 2020. Dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu Bapak warga jemaat, terkhusus untuk induk pesanggaran dan pepantan Ringin Agung, akan dilaksanakan 2 kali di dalam ibadah, yaitu pada pagi dan sore hari. Dan terkait untuk jadwal pelayanan dan yang lain akan dibahas dalam rapat rutin PHMJ, dan nanti warga jemaat akan mendapatkan informasi di masing-masing tempat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan Tuhan memberkati. Amin.